Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini itu ada permasalahan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, aturan-aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia itu ada beberapa. Antara lain yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang diperuntukkan semua golongan, semua agama yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain undang-undang tersebut, ada juga terkait dengan kondisi saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu seseorang boleh menikah itu pada usia untuk laki-laki itu ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Sedangkan untuk perempuan itu sudah boleh menikah pada usia 16 tahun. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu usia perkawinan tadi diadakan perubahan sedikit, yaitu khusus untuk calon mempelai perempuan yang ketika pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu boleh dalam usia 16 tahun. Kemudian ketika Undang-Undang Nomor 16 ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu untuk perempuan disamakan usianya dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Nah, apakah seseorang yang belum berusia 19 tahun tidak bisa menikah? Dalam hal ini ada aturan yang masih memberikan peluang kepada mereka yang belum mencapai usia 19 tahun itu boleh menikah dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama nanti akan kalau memang disetujui maka akan diberi dispensasi yang menyatakan diperbolehkannya menikah meskipun mereka belum mencapai usia 19 tahun. Jadi Undang-Undang Nomor 16 ini isinya hanya mengubah usia perkawinan untuk calon mempelai perempuan. Kemudian selain itu juga ada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan sebutan kompilasi hukum Islam. Untuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini hanya khusus diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam saja. Jadi ketiga hal ini itu isinya mengatur
tentang perkawinan. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu berlaku umum siapa saja dalam agama apapun, sedangkan yang nomor 3 ini khusus untuk orang Islam. Nah, apa yang dinamakan perkawinan atau pernikahan itu ya. Ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tadi, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin ya. Jadi seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan itu artinya ada ikatan, diikat ya, lahir maupun batin dari kedua orang tersebut ya. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan lafaz atau kata seorang pria dengan seorang wanita, maka dengan aturan ini maka tidak diperbolehkan pernikahan seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita. Jadi harus satunya laki-laki, satunya perempuan, baru diperbolehkan ya. Kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam pernikahan itu yang laki-laki itu menjadi suami ya, yang perempuan menjadi istri ya. Pernikahan itu mempunyai tujuan, yaitu membentuk keluarga ya. Namanya keluarga itu yang lengkap itu kan ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak ya. Jadi diharapkan dengan pernikahan itu juga akan lahir anak-anak yang nantinya akan meneruskan perjuangan kedua orang tuanya. Nah, tujuannya itu membentuk keluarga yang bagaimana? Yang bahagia dan kekal. Bahagia ini diharapkan semua rumah tangga yang ada di Indonesia ini ya, siapapun yang sudah menikah, yang sudah membentuk keluarga, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata kekal ini diharapkan orang-orang yang menikah itu diharapkan satu kali menikah untuk selanjutnya ya. Jadi kekal di sini bukan dalam arti tidak bisa rusak ya, tapi diharapkan ya, pernikahan itu bisa sekali nikah untuk seterusnya. Kemudian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kata ketuhanan yang Maha Esa ya, ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan di Indonesia itu haruslah dilandasi oleh agama. Pernikahan tidak bisa terlepas dari aturan agama. Jadi siapapun, agama apapun ya, yang menikah itu harus tunduk pada aturan agama. Nah, sekarang untuk keabsahan pernikahan atau perkawinan. Artinya perkawinan yang sah itu seperti apa ya. Menurut pasal 2, ini ada di pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tadi ya, itu menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dengan ayat ini itu diatur bahwa yang bisa mengatakan perkawinan itu sah atau tidak
itu diserahkan kepada hukum masing-masing agamanya. Jadi bagi orang yang beragama Islam, otomatis ya, perkawinan sah atau tidak itu tergantung dilihat dari hukum agama Islam. Orang yang menganut agama Kristen, pernikahan mereka sah maupun tidak itu juga dilihat dari aturan agama Kristen. Demikian pula agama-agama yang lain. Jadi intinya bahwa ayat ini itu menyerahkan ya, sah maupun tidaknya perkawinan itu tergantung agama masing-masing. Ini ayat 1. Kemudian ayat 2-nya terkait dengan pencatatan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ayat ini dinyatakan bahwa perkawinan itu wajib dicatat ya. Jadi perkawinan yang diakui ya, yang diakui oleh negara itu adalah perkawinan yang dicatat. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat ya, itu tidak diakui oleh negara. Jadi kalau ada masalah ya, perkawinan kalau tidak dicatat, maka negara tidak bisa membantu penyelesaiannya. Jadi dengan adanya pencatatan, maka perkawinan itu menjadi legal, mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya apa? Kalau antara suami istri terjadi sengketa ya, gegeran, atau suami tidak memberikan nafkah, maka istri tidak bisa mengadu ke pengadilan karena tidak mempunyai akta autentik yang menyatakan bahwa dia sudah mempunyai hubungan suami istri dengan laki-laki yang tidak mau memberi nafkah tadi. Jadi kalau ada permasalahan, kalau perkawinan itu dicatat, itu bisa dibantu oleh pemerintah. Karena perkawinan itu sudah diakui oleh negara. Sedangkan yang tidak dicatat ya, itu tidak mempunyai kekuatan hukum, nggak bisa mengadu. Kalau misalnya suaminya meninggal, si istri nggak bisa mengadu minta mendapatkan harta waris ya, itu nggak bisa kalau perkawinannya tidak dicatat karena tidak mempunyai bukti otentik yang menyatakan dia seorang istri. Di keabsahan pernikahan ya, ini diserahkan kepada masing-masing agama. Nah, ini ada larangan ya. Ada 6 larangan perkawinan antara 2 orang. Ini salah satu saja yang saya ambil ya, karena berkait dengan pembahasan selanjutnya nanti ya. Yaitu antara 2 orang yang salah satunya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku tidak boleh kawin ya. Jadi kalau ada 2 orang ingin menikah ya, tetapi oleh aturan agamanya atau aturan lain melarang, tidak memperbolehkan nikah ya, maka juga tidak boleh nikah ya. Misalnya
akan menikahi seorang wanita yang masih terikat ya, dengan perkawinan dengan suami yang lain ya. Itu enggak boleh ya. Atau seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita padahal dia sudah mempunyai 4 orang istri ya. Itu juga tidak boleh ya. Demikian pula kalau seseorang akan menikahi orang lain yang agama yang dianutnya itu melarang, maka tidak diperbolehkan. Nah, sekarang ini kompilasi hukum Islam ya, yaitu yang penyebarannya melalui Inpres tadi ya. Mengapa kok dilaksanakan dengan menggunakan Inpres? Mengapa tidak dalam bentuk undang-undang? Karena situasi politik pada waktu itu belum memungkinkan untuk ditetapkan dalam bentuk undang-undang ya. Jadi kompilasi hukum Islam ini kekuatannya masih di bawah undang-undang. Tetapi ini sudah merupakan aturan-aturan yang digodok oleh para ahli agama Islam dari berbagai macam perguruan tinggi agama Islam, YIN pada waktu itu, yaitu beberapa YIN, kemudian juga dilaksanakan penelitian, kemudian survei ke berbagai negara yang ada di Timur Tengah sana. Hasilnya yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini bagaikan kitab fikihnya Indonesia. Jadi aturan tentang kompilasi hukum Islam ini mengatur hukum-hukum fikih ya, untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kadang-kadang dalam kompilasi hukum Islam ini ada aturan-aturan yang tidak dibahas dalam kitab-kitab yang biasa digunakan atau yang dikenal dengan kitab kuning ya. Jadi kitab-kitab fikih yang banyak itu kitab kuning ya. Tetapi kompilasi hukum Islam ini sudah mengacu pada kitab-kitab tersebut ya. Mengapa perlu ada kompilasi hukum Islam ya? Karena kalau semata-mata menggunakan fikih kitab kuning ya, kadang-kadang muncul masalah. Ada permasalahan yang sama dibawa ke pengadilan yang sama, kalau para hakimnya itu menggunakan kitab yang berbeda ya, maka bisa jadi putusannya berbeda. Karena kalau dalam kitab fikih klasik ya, kitab-kitab kuning itu hampir semua hal itu terdapat perbedaan pendapat ya. Seringkali ada perbedaan pendapat antar mazhab satu dengan yang lain ya. Sedangkan kompilasi hukum Islam ini diharapkan bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut ya. Jadi menurut kompilasi hukum Islam ya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam ya, karena KHI ini khusus untuk orang Islam, maka sah tidaknya perkawinan ya tergantung hukum Islam ya. Ini juga mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Tetapi karena ini untuk orang Islam saja, maka sahnya itu ya kalau menurut hukum Islam itu sudah sah ya. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ada larangan ya. Seseorang dilarang melangsungkan perkawinan ya, seorang laki-laki dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ya. Ini isinya ada seorang wanita yang tidak beragama Islam
Jadi menurut kompilasi hukum Islam itu jelas laki-laki yang beragama Islam tidak boleh ya, menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam. Nih. Kemudian ayat selanjutnya ya, seorang wanita ya, yang beragama Islam juga dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi kalau kompilasi hukum Islam, laki-laki muslim hanya boleh nikah dengan wanita muslim. Wanita Islam, muslim, muslimah juga hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Enggak boleh nikah dengan yang tidak beragama Islam. Berikutnya Al-Quran berbicara tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Ya. Ini ada setidak-tidaknya ada 3 ayat dalam Al-Quran ya, yang menyinggung perkawinan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda agama. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu ada larangan menikah dengan orang musyrik ya. Jadi laki-laki Islam nggak boleh nikah dengan wanita musyrik. Wanita Islam juga tidak boleh dinikahi laki-laki musyrik ya. Itu Al-Baqarah ayat 221. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 5 ya. Itu ada larangan menikah antara seorang wanita Islam dengan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengikuti kitab-kitab sebelum turunnya agama Islam ya. Sehingga kalau dalam Al-Quran itu pada umumnya disebutkan bahwa ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani ya. Itu nggak boleh seorang wanita Muslim nikah dengan orang laki-laki yang Kristen atau Nasrani ya, dan sebagainya. Nih. Itu yang dibicarakan oleh surat Al-Maidah ya. Nah, dalam hal ini mungkin timbul pertanyaan, gimana kalau laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab ya. Nah, kalau laki-laki Islam menikah dengan ahli kitab itu dalam kitab-kitab fikih ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan ya, tetapi ada juga yang melarang, tidak memperbolehkan. Itu yang disinggung oleh surat Al-Maidah ayat 5 ya. Kemudian satunya lagi surat Al-Mumtahanah ya, ayat 10 ya. Ayat ini membicarakan ketika terjadi seorang istri ya yang ikut hijrah ya. Ikut hijrah tetapi suaminya enggak ikut ya. Suaminya tetap kafir ya. Istrinya masuk Islam ya. Itu menurut ayat itu diminta untuk menguji ya, keimanan si istri tadi. Kalau betul-betul beriman ya, maka dilarang untuk dikembalikan kepada suaminya yang masih kafir ya. Tetapi kalau dia itu betul-betul beriman ya, maka kemudian diceraikan ya. Diceraikan dengan suaminya yang masih
kafir ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih ya, itu ada yang namanya cerai khulu ya. Cerai khulu ini ketika seorang wanita ingin cerai dari suaminya, tetapi suaminya nggak mau menceraikan ya, maka boleh ya si istri itu mengadu ke pengadilan ya, kemudian membayar iwat ya, membayar ganti rugi ketika dulu suaminya memberikan mahar ya. Dengan membayar iwat itu maka hakim akan menceraikan ya antara suami istri tersebut. Itu namanya cerai khulu ya. Tetapi dalam prakteknya di pengadilan agama saat ini ya, itu sudah jarang menggunakan kata-kata khulu seperti ini ya. Karena di pengadilan agama sekarang ini perceraian itu hanya dua macam. Ada cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak itu kalau yang menginginkan itu suaminya, cerai gugat itu kalau yang menginginkan itu istrinya. Jadi khulu ini sekarang bisa masuk pada cerai gugat ya. Dan di pengadilan-pengadilan agama beberapa tahun terakhir itu antara cerai talak dengan cerai gugat itu sudah banyak cerai gugatnya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, masih awal-awal itu ya, ketika mengadakan survei ke pengadilan agama, itu yang mengajukan cerai itu lebih banyak yang laki-laki. Tetapi pada akhir-akhirnya sudah di mana-mana pengadilan agama manapun itu lebih banyak yang cerai gugat ya, lebih banyak yang wanita yang mengajukan perceraian ya. Ini hukum-hukum yang terkait dengan ayat Al-Qur'an ya. Ya, ayat Al-Qur'annya ada panjang ini, tetapi intinya seperti itu tadi ya. Jadi saya lewati saja biar nggak terlalu lama nanti ya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia ya. Di beberapa pengadilan negeri ya, itu ada hakim ya yang menyetujui atau mengabulkan permohonan orang-orang yang akan menikah dengan pasangan yang berbeda agama ya. Ini yang terdata ya di Surabaya ya, pada bulan Juni tahun 2022 itu ada permohonan pencatatan nikah ya antara seorang suami yang di inisialnya itu RA dan istri EDS ya, itu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kebetulan yang menangani itu hakimnya Imam Supriyadi ya. Di pengadilan negeri ya, itu menangani kaitan tentang perkawinan itu untuk orang-orang yang tidak beragama Islam ya. Ini untuk ya, di pengadilan itu ada dua macam ya, ada dua macam permintaan ya. Ada yang disebut dengan gugatan ya, ada yang disebut dengan permohonan. Apabila masuk kategori gugatan, maka hakim yang menangani itu hakim majelis ya. Artinya tidak satu orang ya, minimal 3 orang. Itu kalau
gugatan ya. Tetapi kalau permohonan itu yang menangani itu hakim tunggal. Jadi bukan hakim majelis ya. Jadi hanya satu orang hakim saja itu yang menyelesaikan permohonan. Nah, produknya juga berbeda. Kalau dari gugatan tadi itu nanti produknya, hasilnya itu adalah putusan ya. Namanya putusan ya. Tetapi kalau permohonan itu hasilnya itu adalah penetapan ya. Jadi antara putusan dan penetapan itu berbeda ya. Kalau yang gugatan itu ada lawan, ada sengketa, itu masuk kategori gugatan. Tetapi kalau permohonan itu tidak ada lawannya. Jadi hanya permohonan saja, nggak ada lawannya. Oleh karena itu kemudian Mahkamah Agung itu menetapkan aturan khusus untuk permohonan itu bisa dilakukan oleh hakim tunggal. Nah, jadi ini data yang bisa sempat saya rekam ya. Di Surabaya ada, di Tangerang ada, Pengadilan Negeri Jogja, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya. Ini menunjukkan bahwa ya, sudah cukup banyak ya orang-orang Islam yang mengajukan permohonan nikah dengan non muslim ya. Ya termasuk juga beberapa waktu yang lalu salah satu staf khususnya Jokowi ya itu juga dengan ramainya ya itu melaksanakan pernikahan dengan suami yang berbeda agama ya. Jadi ini di Surabaya ini Imam Supriyadi ini hakimnya, di Tangerang Adi Suryo, di Jogja data yang saya peroleh tidak menyebutkan nama hakimnya. Di Jakarta Selatan ini hakimnya I Dewa Made Budi Watsara. Kemudian di Jakarta Pusat itu hakimnya Bintang AL ya. Ini memberikan atau mengabulkan permohonan antara seorang yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam untuk melaksanakan pernikahan beda agama ya. Jadi data-data ini ya ini valid ya, dan sebenarnya banyak ya, tidak hanya itu saja ya. Menurut data tahun 2020 itu ada 147 pasangan ya, 147 pasang yang menikah beda agama. Tahun 2021 ada 169 ya. Tahun 2022 ada 177 pasangan ya. Tahun 2023 ya, sebelum sampai Desember ya, sampai ini bulan Juli itu sudah ada 89 pasangan yang mengajukan atau yang melakukan pernikahan beda agama. Kemudian ini data totalnya ya, itu sampai Juli 2023 itu sudah terdapat 1.655 pasangan yang menikah beda agama. Ini data ini diperoleh dari seseorang yang mengadvokasi ya, menjadi konsultan pernikahan beda agama ya. Jadi cukup banyak ya orang-orang yang menikah beda agama. Padahal aturan-aturan sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu
melarang ya pernikahan antara orang Islam dan non Muslim. Ya. Nah, mengapa hakim-hakim itu mengabulkan permohonan pernikahan beda agama? Ya. Karena dulu pada tahun 1986 itu ada permohonan pernikahan ya dengan pasangan yang non Muslim. Ada seorang wanita ya namanya Andi Foni Gani ya, Andi Foni Gani, seorang wanita ya, itu mengajukan permohonan ya. Ketika di KUA ditolak ya, kemudian di kantor catatan sipil juga ditolak, kemudian mengajukan ke Mahkamah Agung ya, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ya, kemudian Hakim Agung menerima, mengabulkan permohonannya ya. Nah, pertimbangan dari Mahkamah Agung itu ada dua. Yang pertama, menganggap bahwa dengan undang-undang perkawinan itu masih dianggap ada kekosongan hukum ya. Karena menurut aturan-aturan sebelumnya, perkawinan ada macam-macam ya. Perkawinan antara orang yang agama satu dengan yang lain itu bermacam-macam ya. Jadi dulu banyak aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan yang agama satu dengan yang lain diatur menggunakan aturan yang berbeda. Nah, undang-undang perkawinan itu diharapkan menyatukan dengan aturan yang bermacam-macam itu, diharapkan bisa menjadi satu. Nah, di sana ada namanya perkawinan campuran ya. Ada yang disebut dengan perkawinan campuran. Kalau pada aturan-aturan sebelum undang-undang perkawinan ya, itu yang disebut dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama. Itu menurut aturan perkawinan campuran sebelum disahkannya undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74 tadi ya. Itu belum disahkan ya. Itu ada perkawinan campuran, itu yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama ya. Sedangkan pada undang-undang perkawinan di sana juga ada kata perkawinan campuran, tetapi maksudnya berbeda. Perkawinan campuran pada undang-undang perkawinan itu adalah mengatur ya, perkawinan antara dua orang yang karena aturan di Indonesia ya itu mempunyai aturan yang berbeda dikarenakan perbedaan kewarganegaraan ya. Jadi kalau sebelum ada undang-undang perkawinan, perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara orang berbeda agama. Tetapi dalam undang-undang perkawinan yang disebut dengan perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, tetapi karena perbedaan warga negara. Misalnya orang Malaysia dengan orang Indonesia sama-sama Islam kemudian menikah, itu disebut dengan perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan ya. Tuh. Jadi ini Mahkamah Agung ini mengabulkan ya, karena pertimbangannya menganggap adanya kekosongan hukum tadi ya. Kemudian yang kedua ya, ini yang mengajukan kasasi itu Andi Foni Gani ya, itu oleh Mahkamah Agung dianggap tidak lagi menghiraukan agama Islam yang dianutnya
karena berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga mewajibkan kantor catatan sipil menerima permohonan tersebut ya. Jadi mengapa Mahkamah Agung mengabulkan kasasi untuk pernikahan bagi orang yang berbeda agama ya, itu pertimbangannya seperti itu. Mahkamah Agung itu menganggap ya, yang orang Islam itu sudah nggak peduli lagi dengan agamanya ya. Oleh karena itu kemudian dikabulkan. Nah, inilah yang kemudian dijadikan pedoman ya, dijadikan dasar pertimbangan oleh para hakim tadi ya, yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama ya. Ini salah satu pertimbangannya ya. Yang lain ya, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib, ini Undang-Undang Adminduk ya, ini Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 ini Undang-Undang Adminduk ya, administrasi kependudukan ya. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan ya. Jadi ini sebetulnya itu mengatakan perkawinan yang sah saja ya, yang perlu dilaporkan kepada instansi pencatat pernikahan ya. Nah, ini yang menjadi dasar ya oleh hakim-hakim yang mengabulkan permohonan nikah beda agama tadi. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ya, yang di atasnya ini ya, itu berlaku pula bagi ya, ini saya ambil salah satunya karena ini yang seringkali dijadikan dasar oleh hakim dan oleh orang Islam juga yang menyetujui perkawinan beda agama ya. Yaitu perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ya. Jadi kalau ada orang yang ingin menikah dengan pernikahan beda agama ya, jadi satunya Islam, satunya non Muslim, atau Kristen dan Katolik, atau Hindu dan Buddha dan sebagainya ya, itu bisa dicatat ya setelah ada penetapan dari pengadilan ini. Jadi kalau ada penetapan dari pengadilan itu baru itu kantor catatan sipil mau mencatat ya ini. Jadi oleh karena itu mereka yang ingin nikah beda agama itu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri ya. Karena kalau pengadilan agama jelas menolak ya. Mereka mengajukan ke pengadilan negeri ya, dan ditangani oleh hakim tunggal ya. Nah, karena hakim tunggal kalau kebetulan ya hakimnya itu tidak beragama Islam, ya tentu saja mengaturnya tidak mendasarkan agama Islam. Karena di pengadilan negeri itu hakimnya macam-macam agamanya ya. Tapi kalau di pengadilan agama itu pasti hakimnya beragama Islam. Tapi kalau pengadilan negeri ya itu hakimnya macam-macam agamanya, yang kadang-kadang ya pokoknya kalau ada permohonan untuk pencatatan perkawinan ya biasanya ketua pengadilannya itu yang mengatur ya. Ini perkara ini diserahkan kepada hakim mana ya, hakim A atau ke hakim B dan sebagainya. Kalau kebetulan yang menangani itu hakim yang beragama Islam, bisa jadi tetap mendasarkan aturan ajaran Islam. Tapi kalau yang non Muslim ya,
bisa jadi nggak peduli lagi dengan aturan agama Islam yang melarang pernikahan antara orang Islam dengan non-Muslim. Ya. Nah, bagaimana menurut organisasi keagamaan yang ada di Indonesia? Ya. Di sini saya ambilkan ada 3 lembaga. Ya. Yang pertama dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika Majelis Ulama Indonesia itu melaksanakan musyawarah nasional pada tahun 2005 itu memutuskan bahwa 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, ya. Itu menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, ya, pendapat dari Majelis Ulama, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, ya, menurut qaul yang muktamad, ya, menurut pendapat yang kuat, ya, adalah haram dan tidak sah, ya. Ini terkait dengan yang tadi surat Al-Maidah tadi yang saya hanya menyampaikan dilarangnya wanita Islam dengan laki-laki ahli kitab, ya, itu enggak boleh, ya. Tetapi ini dari Majelis Ulama, ya, enggak peduli, ya. Pokoknya beda agama ya tidak sah, haram menikah orang Islam dengan non-Muslim, ya. Ini dari pendapat Majelis Ulama. Kemudian Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah melalui metode Saddud Dzari'ah, ya. Saddud Dzari'ah ini salah satu metode, ya, yang bisa digunakan ketika tidak ada hukum yang jelas, ya, yang ditetapkan oleh ayat Al-Qur'an maupun hadis, ya. Saddud Dzari'ah ini adalah melarang, ya, menetapkan larangan terhadap sesuatu yang asalnya itu boleh, ya, asalnya itu boleh, ya, tetapi boleh saja kemudian dilarang, ya, dengan pertimbangan kalau tetap diperbolehkan, ya, maka akan menimbulkan kemafsadatan, ya. Jadi akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar, ya. Jadi enggak ada maslahahnya, enggak ada kebaikannya, ya, maka sesuatu yang asalnya itu boleh, ya, itu menjadi tidak boleh, ya. Jadi enggak apa-apa, ya, melarang sesuatu yang sebenarnya asalnya boleh, ya. Katakanlah contoh gampangnya, ya, kalau kita tahu ada seorang yang mempunyai profesi sebagai perampok, ya. Kita punya celurit, ya, kemudian dipinjam oleh si perampok tadi, ya. Pinjam meminjam itu asalnya hukumnya kan boleh, ya. Boleh seseorang minjam barang milik orang lain, itu boleh, tidak dilarang, ya. Tetapi kalau kita tahu dengan meminjam celurit kita tadi akan digunakan untuk merampok, ya, maka boleh saja kita melarang, tidak meminjamkan, ya. Jadi sesuatu yang asalnya itu boleh, ya, kemudian kita tidak memperbolehkan, ya, karena dengan pertimbangan nggak ada maslahahnya, bahkan yang timbul adalah kemafsadatan, ya, maka itu boleh. Itu namanya Saddud Dzari'ah, ya, dalam ilmu usul fikih, ya. Jadi Saddud Dzari'ah itu salah satu yang digunakan untuk mencegah, ya, supaya tidak terjadi kemafsadatan, ya. Jadi dengan metode itu Muhammadiyah pada akhirnya melarang, ya, melarang perkawinan beda agama, ya, baik untuk yang beragama Islam itu yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Kemudian dari NU, ya,
pada muktamar yang ke-28 di Jogja ya, pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Awal 1410 atau November 1989 Masehi, itu menyepakati ya, larangan perkawinan dua orang yang berlainan agama ya. Jadi baik Majelis Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian NU ya, itu sepakat melarang perkawinan antara orang Islam dengan non Muslim ya. Nih. Selanjutnya ya, dengan adanya hakim tadi ya, hakim pengadilan negeri yang memberikan izin ya, mengabulkan permohonan untuk pencatatan perkawinan yang berbeda agama tadi ya. Kemudian ada salah seorang yang dulu itu anggota DPR komisi berapa itu, Yandri Susanto itu ya, itu datang ke Mahkamah Agung ya, akan minta ya, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung supaya membatalkan ya perkawinan beda agama yang diizinkan ya, yang dikabulkan oleh hakim-hakim dari pengadilan negeri tadi ya. Jadi Yandri Susanto ini sekarang wakil ketua apa itu MPR ya, wakil ketua MPR dari PAN kalau nggak salah ya. Itu akan mengajukan permohonan minta supaya Mahkamah Agung membatalkan ya, persetujuan dari para hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama tadi ya. Nah, kemudian ya, menjawab permohonan ya yang belum sempat disampaikan secara tertulis ya, itu kemudian Mahkamah Agung membuat surat edaran ya, surat edaran nomor 2 tahun 2023 ya. Jadi menanggapi keinginan salah satu anggota MPR tadi ya, yang mohon supaya persetujuan perkawinan beda agama itu dicabut, dibatalkan ya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa hakim itu sebenarnya adalah independen. Hakim itu boleh ya memutus ya, dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi hakim boleh memutus ya, sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Nih. Jadi ketika hakim itu menyatakan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tadi, ya tidak disalahkan. Penetapannya itu tetap sah ya. Ini. Tetapi boleh saja ada pihak-pihak lain yang ingin ya, supaya putusan itu dibatalkan, itu bisa saja ya. Tetapi selama nggak ada pembatalan ya tetap sah ya. Nah, dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 ini baru bulan Juli kemarin ya, dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut ya. Jadi Mahkamah Agung ini mengeluarkan ya pedoman ya yang harus digunakan oleh hakim ya ketika menangani perkara permohonan perkawinan ya untuk orang yang berbeda agama. Nah, bagaimana pedoman yang ditetapkan ya? Satu, Mahkamah Agung menyatakan ya, perkawinan yang sah ya ini adalah ya madorotnya ya. Di antaranya ada langsung, kalau yang surat Al-Baqarah tadi langsung haram ya, karena
yang akan dinikahi atau menikah dengan orang-orang musyrik ya. Kalau yang Al-Maidah itu masih terkait dengan ahli kitab ya, yang dalam ilmu fikih itu terjadi perbedaan pendapat ya. Tetapi di Indonesia berdasarkan organisasi-organisasi tadi itu ketiga-tiganya menyatakan ya perkawinan beda agama itu tidak sah ya. Jadi Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan pedoman yang dijadikan pedoman oleh hakim ya. Di situ harus dinyatakan bahwa sahnya perkawinan itu apabila dinyatakan sah menurut hukum agamanya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian ayat kedua, ini hanya 2 ayat sema ini ya. Pengadilan ya ini tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu intinya itu supaya hakim ya kalau ada permohonan perkawinan beda agama supaya tidak mengabulkan, supaya menolak ya. Ini tapi ya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ini ya, ada pihak-pihak yang keberatan ya, yang nggak setuju. Bahkan ada yang mengatakan Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yang mengakibatkan bahwa pengadilan akan mengalami kemunduran ya. Jadi kalau mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama ya, itu dianggap mengalami kemunduran ya. Kemudian ada pihak tertentu yang minta supaya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini dibatalkan atau dicabut kembali ya. Jadi pihak-pihak yang semula itu ya ada yang dengan menjadi konsultan perkawinan beda agama ya, itu mereka akan mendapatkan income dari situ ya. Kalau begitu ada SEMA yang melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ya, bisa jadi tertutup ya lahan apa itu dari advokasi ya, konsultan perkawinan beda agama tadi ya. Nih. Jadi karena ini SEMA ini masih baru ya, saya belum mempunyai data. Setelah ini apakah masih tetap ada ya hakim-hakim di pengadilan negeri ya yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang beragama ya. Nah, saya juga mewanti-wanti anak saya, kebetulan anak saya itu di pengadilan negeri ya. Saya wanti-wanti, "Nduk, kalau nanti suatu saat menangani permohonan perkawinan beda agama ya, janganlah dikabulkan ya." Saya mewanti-wanti seperti itu ya. Karena bisa saja nanti suatu saat akan menangani perkara yang seperti itu ya. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak ya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan perkawinan beda agama ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dan bisa dijadikan pedoman oleh kita ya. Jangan sampai anak-anak kita itu ya berupaya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Dan ini ya tentu saja orang tua itu bisa merasakan ketika anak-anak kita itu bergaulnya sangat erat dengan temannya yang beda agama ya, itu bisa saja akhirnya akan mengarah ke sana. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak yang sudah remaja ya, itu diperhatikan pergaulannya. Ngeten ibu-ibu, bapak-bapak, monggo mbok pilih wonten ingkang bertanya.
Nggih. Ada dilarang diharapkan menikahi orang muslim. Terus gimana ada yang tidak tahu kalau KTP-nya Islam, tapi amalannya muslim seperti simat atau macam-macam itu. Kalau apa itu dalam administrasi KUA ya, itu ya otomatis hanya mengandalkan yang tertulis saja ya. Di KUA ketika ada orang yang mendaftar nikah ya, itu pokoknya Islam ya, dengan Islam ya udah diterima saja ya. Tetapi bagi kita yang tahu ya, ya tentu saja kita kurang enak ya kalau misalnya menantu kita ya itu masih melakukan hal-hal yang masuk kategori syirik ya, tentu saja nggak senang ya. Ya tentu saja kita berupaya supaya anak-anak kita itu menikahnya dengan orang-orang yang agamanya baik ya. Ya tentu saja orang tua itu yang sangat berperan ya. Tapi kalau di pihak KUA atau pengadilan agama itu nggak akan menolak ya, karena mereka hanya mendasarkan pada yang tertulis saja ya. Jadi meskipun orang itu nggak sholat ya, nggak pernah sholat ya, tapi kalau KTP-nya Islam ya udah otomatis kan ya diterima saja kalau mendaftar nikah ya. Ngaten Bapak? Mungkin yang lain ya. Tapi ketika sudah sah, nanti kembali lagi aslinya. Apakah ini harus cerai atau seperti apa? Iya. Bentar ya. Kalau mengacu pada surat Al-Mumtahanah tadi ya, yang menyatakan bahwa untuk istri ya yang masuk Islam ya, sedangkan si suaminya itu masih Kristen, masih apa itu musyrik ya, itu kan disuruh dikembalikan ya, karena dianggap bahwa perkawinan mereka ya itu sudah tidak sah lagi ya. Oleh karena itu diupayakan diputus ya dengan perceraian ya. Cerai apa itu? Khulu ya, cerai khulu. Ya ini ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khilul lahum wa lahum yakhilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum antan kihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Kalau ada wanita yang datang kepadamu ya, yang beriman kemudian ikut hijrah, maka ujilah ya, ujilah keimanan mereka ya. Kalau Allah sudah tahu keimanan mereka, tapi manusia belum tahu, oleh karena itu perlu diuji.
Kalau kalian tahu bahwa mereka betul-betul beriman, ya, maka jangan kalian kembalikan kepada suaminya yang kafir, ya. Lahunna khilul lahum, mereka enggak halal, ya, bagi suaminya yang masih kafir, ya. Dan yang suaminya yang kafir juga itu masih enggak halal, ya, bagi yang istri yang mukmin, yang beriman, yang Islam tadi, ya. Wa atuhum ma anfaqu, ya, di sini ini, ya, dan berilah kepada mereka apa yang dulunya diberikan ketika nikah, maharnya, ya. Jadi kalau ada orang suami istri, suaminya masih kafir, istrinya Islam, ya, itu menurut ayat ini, ya, itu diputuskan perkawinannya, diceraikan dengan cara dikembalikan maharnya, ya. Khuluknya tadi, ya, maharnya itu dikembalikan, ya, sehingga otomatis itu diputus. Nah, dengan mendasarkan ayat ini, maka kalau ada dua orang yang akan menikah, ya, yang dia beda agama, tapi kalau enggak mau repot-repot, ya, supaya lancar mendaftar nikahnya, ya, salah satu menundukkan pada agama yang lainnya. Nah, kalau terjadi seperti itu menurut istilah ilmu hukum keluarga, ya, itu melakukan penyelundupan hukum, ya. Kalau kemudian setelah nikah kembali lagi, ya, itu orang itu melakukan penyelundupan hukum. Mereka menggunakan hukum, ya, mengakali hukum, ya, demi untuk kelancaran tujuan mereka, ya. Jadi menurut ayat ini seperti itu, ya. Jadi kalau kembali lagi pada agama asalnya, ya, itu menurut ayat ini seperti itu. Tetapi, ya, prakteknya kalau di masyarakat kita, ya, di pengadilan agama, ya, kalaulah orang yang sudah nikah, ya, nikahnya itu melalui penyelundupan hukum tadi, ya, supaya lancar, ya, kalau kemudian salah satu pindah agama, ya, kembali lagi murtad, ya, tapi kalau tidak mengadu kepada pengadilan agama, ya, kalau enggak mengadukan perceraian, maka pengadilan agama, ya, enggak akan mau cawe-cawe, ya. Pengadilan tetap membiarkan saja, ya. Jadi pengadilan enggak mau mencari permasalahan, ya. Jadi hakim di pengadilan agama itu enggak mau mencari permasalahan, tetapi kalau ada permasalahan yang diberikan kepadanya harus diselesaikan, ya. Jadi kalau ingin cerai, ya enggak apa-apa, ya. Jadi murtad tadi bisa dijadikan alasan untuk dikabulkannya perceraian. Tetapi kalau diam aja, nggak mendaftar, ya nggak ada yang bereaksi, ya. Gitu, ya. Jadi kalau salah satu murtad, ya, itu kalau ada yang mengadu, ya akan diproses, ya. Tapi kalau diam saja nggak ada yang mengadu, ya nggak akan diproses, ya. Seperti delik aduan, ya, seperti delik aduan. Jadi suatu perbuatan yang menurut orang-orang tertentu itu melakukan pelanggaran, tetapi selama nggak ada pelaporan, ya nggak akan diproses, ya. Seperti perselingkuhan dan sebagainya. Itu kalau nggak ada laporan, ya, misalnya seorang istri berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, ya, kemudian si suami nggak
melapor ya ke polisi, ya polisi diem aja, nggak akan bertindak ya. Itu namanya delik aduan ya. Baru bisa diproses ya kalau ada yang mengadukan, ada yang melaporkan ya. Gitu. Monggo barangkali masih ada yang lain. Yang ketika nikah satu agama. Ya, ketika nikah katakanlah menggunakan penyelundupan hukum tadi ya, sah, nikahnya itu sah ya. Misalnya calon suaminya itu sebenarnya non muslim ya, si istri Islam ya. Supaya nggak ada masalah dalam akad nikah, maka si suami mengikuti agama istrinya, masuk Islam ya. Maka ketika diproses pernikahan ya sah, pernikahannya sah ya. Tetapi kalau kemudian salah satu murtad ya, kalau menurut ayat ini ya seharusnya harus diceraikan ya. Tetapi ya di masyarakat kita ya itu nggak akan ada yang peduli ya, kalaulah mereka itu sudah murtad itu ya tetap saja nggak masalah ya, itu nggak ada yang mempermasalahkan ya. Tapi kalau menurut ayat ini ya itu sudah nggak bisa dijadikan apa itu putusan bahwa mereka harus diceraikan. Masyarakat nggak peduli ya. Kecuali dalam keluarganya itu sendiri itu. Artinya dalam pernikahan itu juga akal. Kalau belum diputus ya tetap jalan seperti biasa ya. Jadi kalau kemudian si suami murtad, istri tetap menerima ya enggak apa-apa, nggak ada yang mengusik ya. Tetapi kalau menurut aturan ini ya itu ya harus diputuskan ya. Ya kalau dalam fikih itu ya seperti itu. Ya ada dalam fikih itu yang berpendapat bahwa kalau salah satu ya misalnya dua orang ya yang menikah dua kali ya, dua orang berbeda agama yang misalnya yang perempuan Islam suaminya non muslim ya, kemudian nikah dua kali ya, yang misalnya pagi nikah secara Islam ya, kemudian sorenya nikah di gereja ya. Itu menurut ilmu fikih ya Pak, itu ketika nikah di gereja itu kan udah keluar dari ajaran Islam ya. Nah, otomatis kalau sudah terjadi seperti itu sebenarnya dia sudah putus ya pernikahannya ini. Tetapi kalau di dalam praktek di masyarakat dengan aturan-aturan agama kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi kalau salah satu murtad itu ya sebenarnya udah putus ya. Tetapi pernikahan ketika katakanlah misalnya dua orang ya yang menikah ya, dua orang ini sama-sama non muslim ya, kemudian menikah punya anak, setelah itu kedua-duanya masuk Islam, suami maupun istri masuk Islam, maka pernikahan yang dilakukan sebelum Islam itu tetap dinyatakan sah ya. Jadi enggak usah harus ada akad nikah baru ya. Jadi sesuatu yang dulunya itu sudah sah ya dianggap terus tetap sah ya, kecuali ada hal-hal yang
mengharuskan berubah. Ya. Ngaten Bapak. Ya. Jadi tidak perlu pembagian nikah sesuai Islam itu. Dulunya nikahnya kawinnya secara kafir. Nggih. Terus yang dua-duanya masuk Islam. Nggih. Apa enggak ada pembagian nikah? Enggak perlu. Itu sudah sah ya. Itu pernah terjadi ya, pada masa Nabi. Ketika ada sahabat yang sudah nikah suami istri sama-sama masuk Islam ya, maka Nabi tidak menyuruh untuk menikah lagi. Jadi itu pernikahan yang dulunya sudah sah itu sudah sah ya. Termasuk juga ya, ini yang seringkali ditanyakan ya, perkawinan antara seorang wanita yang sudah hamil ya. Jadi perkawinan wanita hamil ya, itu menurut yang dipraktekkan di Indonesia ya, di KUA ya, itu kan wanita hamil itu boleh menikah ya. Dan menurut ulama madhab ya, itu juga memperbolehkan wanita hamil itu menikah, itu boleh ya. Kemudian ketika sudah nikah, kemudian anaknya itu lahir ya, itu nggak perlu ada akad nikah lagi. Tetapi ketika ada pendapat yang menyatakan nggak sah pernikahan dengan wanita hamil ya, maka begitu anaknya lahir harus menikah lagi ya. Itu kalau di kitab-kitab fikih itu terjadi pendapat itu macam-macam ya. Tetapi yang dipraktekkan di Indonesia ya, meskipun si wanita itu hamil, ketika nikah udah sah ya, nanti meskipun anaknya udah lahir nggak perlu ada pembaharuan nikah karena sudah dianggap sah ya. Iya, menurut yang dipraktekkan itu seperti itu ya. Jadi pokoknya sudah sah ya, ya nggak perlu ada perubahan, nggak perlu harus ada mengulangi akad nikah lagi ya. Jadi di agama Islam ya, itu kalau mengacu pada pendapat fikih itu macam-macam ya. Jadi tapi yang dipraktekkan ya, wanita hamil itu nikah boleh ya, baik suaminya itu yang menghamili maupun bukan ya, ini yang menghamili maupun bukan ya, ini. Jadi pokoknya ada pendaftaran nikah ya, ya diterima saja ya. Tapi ada juga KUA tertentu ya. Ketika saya membimbing skripsi dulu di Lamongan ya, itu ada ya KUA yang sangat hati-hati ya. Karena kalau mempelajari fikih kan pendapatnya macam-macam itu. Pihak KUA itu karena sangat hati-hatinya ketika ada pendaftaran nikah, si calon istri itu diwajibkan tes ya, urin ya. Diwajibkan tes urin untuk mengetahui apakah dia hamil ataukah tidak. Nah, ketika hasil tes menunjukkan tidak hamil, lolos ya. Tetapi ketika hasil tes menunjukkan bahwa si wanita itu hamil, maka si calon suami dipanggil ya, ditanya, kalau menyatakan bahwa dia yang menghamili ya, maka disuruh membuat pernyataan bahwa dia yang menghamili ya. Kemudian dilaksanakan akad nikah ya. Tetapi ketika yang ketika ditanya tadi ya, menyatakan bukan dia yang menghamili ya, maka
pihak KUA nggak meloloskan pendaftaran tadi. Tunggu ya. Nanti kalau si anak sudah lahir saja baru nikah ya. Ada KUA yang seperti itu. Jadi pihak orang-orang di Kementerian Agama itu ya macam-macam seperti itu. Ada yang tetap berpegang pada kitab-kitab fikih ya, tapi ada juga yang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan yang baru, yang secara resmi ya, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam itu yang diberlakukan ya. Jadi pokoknya kalau sudah diatur ya ikuti saja ya. Tapi ya ada saja yang nggak puas kalau nggak menggunakan fikih. Ya. Jadi bisa macam-macam seperti itu. Ya. Wanita hamil kan idahnya setelah dia melahirkan, iya, kalau hamilnya itu misalnya dulunya punya suami itu sampai melahirkan ya. Tetapi kalau tidak punya suami ya itu ya ada beda pendapat ya. Ada yang berpendapat karena nggak punya suami dianggap nggak ada kehamilannya ya. Ada juga yang karena faktanya itu hamil ya. Sedangkan ayat menyatakan orang yang hamil itu idahnya sampai melahirkan ya. Ada yang berpegangan seperti itu ya. Jadi pokoknya macam-macam lah kalau kitab-kitab fikih ya. Kalau belajar fikih itu ya. Oleh karena itu pemerintah itu kemudian membuat aturan ya yang untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam fikih itu supaya aturan itu bisa dilakukan sama-sama di mana saja itu supaya sama ya. Tapi ya kadang-kadang manusia itu ya seperti itu, tetap berpegangan pada fikih ya. Ini sedangkan fikih sendiri ya beda-beda karena para ulama mazhab itu meskipun ya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki ya, tetapi ya banyak pendapatnya yang berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali ya. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Ya banyak pendapatnya Imam Hambali itu yang tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Jadi ya begitu, itu fikih itu seperti itu. Ya. Monggo, masih cukup. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.